kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Implikasi Teori dari Ki Hajar Dewantara, Antonio Gramsci, dan John Locke. Tokoh pertama datang dari tokoh yang terkenal di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengembangkan teori belajar konstruktivisme yang menekankan kesetaraan antara guru dan siswa, pembelajaran berbasis observasi, pemanfaatan lingkungan dan budaya sebagai sumber belajar, serta prinsip Tutwuri Handayani atau memberi dorongan dari belakang. Implikasi dari teori Ki Hajar Dewantara yaitu pendekatan yang mendorong pembelajaran yang merdeka dan memberdayakan siswa, pengembangan karakter serta pendidikan yang holistik. Implementasinya di sekolah dasar menunjukkan peningkatan inovasi pembelajaran dan pembentukan pribadi yang berdaya saing. Contoh implikasi dari teori Ki Hajar Dewantara, pertama, kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Teori Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya potret alam anak. Implikasinya adalah kurikulum pendidikan yang harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan, minat, dan bakat individu peserta didik. Kurikulum tidak boleh kaku dan seragam, melainkan harus mengakomodasi perbedaan individual. Kedua, metode pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Prinsip Ingmadia Mangunkarso, di tengah membangun rasa, mendorong penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses belajar. Metode pembelajaran yang menekankan kolaborasi, diskusi, dan pemecahan masalah menjadi sangat penting. Ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Ki Hajar Dewantara tidak melihat guru sebagai otoritas tunggal, tetapi sebagai fasilitator dan motivator. Guru berperan membimbing dan mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Keempat, penilaian yang holistik dan berorientasi pada pengembangan. Penilaian pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Penilaian harus holistik dan mencerminkan perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Kelima, pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional. Prinsip Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan juga mengimplikasikan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Pendidikan tidak boleh mengabaikan kekayaan budaya lokal, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam proses pembelajaran. Adapun kritik tentang implementasi dari teori Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Tantangan implementasi dalam praktik. Kedua, potensi misinterpretasi kemerdekaan belajar. Ketiga, kesulitan mengukur efektivitas. Keempat, relevansi dalam konteks globalisasi. Kelima, peran pemerintah dan kebijakan. Keenam, keterbatasan sumber daya manusia. Ketujuh, perbedaan interpretasi. Lanjut, tokoh kedua datang dari Antonio Gramsci. Konsep dari Antonio Gramsci sendiri adalah hegemoni, yaitu dominasi kelas penguasa tidak hanya melalui kekuatan fisik, tapi juga pengandalian budaya dan ideologi masyarakat. Gramsci membagi masyarakat menjadi civil society atau ruang interaksi sosial di luar negara dan political society atau struktur negara. Adapun implikasi dari teori Antonio Gramsci yaitu teori membantu memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui kontrol budaya dan norma, bukan hanya politik atau ekonomi, serta pentingnya peran lembaga sosial dalam pembentukan pandangan dunia masyarakat. Contoh implikasi dari teori Antonio Gramsci yaitu, pertama, ada analisis kekuasaan yang lebih kompleks. Gramsci menekankan konsep hegemoni yang menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kekerasan negara atau masyarakat politik, tetapi juga melalui persetujuan dan konsensus yang dibangun dalam masyarakat sipil. Kedua, ada strategi perubahan sosial dan berlapis. Gramsci menekankan pentingnya peran posisi atau war of position sebagai strategi untuk perubahan.
Ini berbeda dengan perang gerakan atau war of movement yang menekankan aksi langsung dan revolusi. Perang posisi melibatkan perjuangan ideologis dan kultural yang mengubah kesadaran dan nilai-nilai masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan struktural. Ketiga, peran intelektual organik. Gramsci mengidentifikasi peran penting intelektual organik, yaitu individu dan kelompok yang mengembangkan ideologi dan strategi untuk kelas atau kelompok sosial tertentu. Keempat, pentingnya budaya dan ideologi. Gramsci menekankan peran budaya dan ideologi dalam mempertahankan dan menentang kekuasaan. Ia berpendapat bahwa ideologi yang dominan tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuknya. Kelima, relevansi dan studi budaya dan politik. Pemikiran Gramsci telah sangat berpengaruh pada berbagai bidang studi, termasuk studi budaya, studi media, studi politik, dan studi gerakan sosial. Konsep hegemoni digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Berikut beberapa kritik dari implikasi dari teori Antonio Gramsci. Yang pertama, ada overemphasis on ideology, difficulties in measuring hegemony, underestimation of sourcing, ambiguity of war of position, limited applicability to one written context, idealized role of intellectuals. Konsep ketiga datang dari tokoh John Locke yang menekankan hak-hak alamiah individu, yaitu hidup, kebebasan, dan kepemilikan properti yang diperoleh melalui kerja. Locke juga mengembangkan konsep kontrak sosial, di mana individu menyerahkan sebagian kebebasan kepada negara untuk perlindungan hak-hak tersebut. Implikasinya yaitu pemikiran Locke menjadi dasar bagi demokrasi modern dan sistem ekonomi pasar dengan penekanan pada perlindungan hak individu dan kebebasan. Konsep ini mempengaruhi pembentukan negara demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun contoh implikasi dari teori John Locke, yang pertama, ada hak asasi alamiah. Locke mencetuskan konsep hak asasi alamiah yang melekat pada setiap individu sejak lahir, terlepas dari hukum atau pemerintahan manapun. Yang kedua, teori kontrak sosial. Locke mengembangkan teori kontrak sosial di mana pemerintahan didirikan atas persetujuan yang sukarela dari individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan terbebas. Locke menentang pemerintahan absolut dan menganjurkan pemerintahan terbatas yang tunduk pada hukum dan pembatasan kekuasaan. Yang keempat, toleransi beragama. Locke menganjurkan toleransi beragama dan kebebasan berkeyakinan. Yang kelima, tabula rasa. Locke memperkenalkan konsep tabula rasa atau papan tulis kosong yang menyatakan bahwa pikiran manusia lahir dalam keadaan kosong dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman sensorik. Yang keenam, teori kepemilikan. Locke mengemukakan teori kepemilikan yang menghubungkan hak kepemilikan dengan kerja keras individu. Yang ketujuh, pengaruh pada pemikiran modern. Ide-ide Locke telah sangat berpengaruh pada perkembangan pemikiran politik dan filsafat modern. Adapun kritik implikasi dari John Locke, yang pertama, keterbatasan hak asasi, yang kedua, ketidakkonsistenan dalam teori kepemilikan, yang ketiga, pembenaran perbudakan, yang keempat, eksklusivitas dalam kontrak sosial, yang kelima, keterbatasan pemerintahan terbatas, yang keenam, pengabaian aspek kultural, yang ketujuh, resiko pemberontakan.